Kasus yang membingungkan polisi diselesaikan oleh arwahnya sendiri. Polisi sudah buntu, korbannya turun tangan. Tanggal 21 Februari tahun 1997 Chicago. Asap hitam mengepul dari apartemen 15B, sebuah unit sederhana di tepi kota. Petugas pemadam kebakaran mendobrak pintu yang terkunci dari dalam. Di balik kepulan asap, mereka menemukan pemandangan yang mengenaskan. Mereka menemukan sos wanita yang sudah hangus dan ikut terlalap kobaran api. Wanita itu adalah Teresita Basa, 47 tahun, terapis pernafasan keturunan Filipina yang dikenal pendiam dan baik hati. Penyelidik otopsi mengungkap fakta mengejutkan. Teresita tidak tewas karena kebakaran, melainkan dibunuh, tubuhnya ditelanjangi lalu ditusuk tepat di jantungnya. Pakaian dilemparkan ke atas jasadnya, kemudian kasur diletakkan menutupinya dan semuanya dibakar untuk menghapuskan jejak. Penyidik Chicago Police segera bergerak, namun hasil awal membuat mereka frustasi. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jendela atau pintu yang dijebol. Apartemen terkunci rapat dan beberapa barang berharganya hilang, tapi tidak cukup untuk menunjuk tersangka. Polisi hanya punya satu petunjuk samar. Di catatan Teresita tertulis, "Get theater tickets for us." Tapi siapa AS itu? Tanpa saksi, tanpa bukti, kasus ini nyari masuk arsip cold case. Hampir 1 tahun berlalu setelah kematian Teresita, kasus masih menjadi misteri yang menghantui kepolisian. Sampai seorang perawat bernama Remy Chua mulai dihantui mimpi aneh. Setiap malam, ia melihat Teresita memohon agar namanya dibawa ke polisi. Suaminya yang terbangun sering mendengar Remy mengigau, tapi suara itu bukan miliknya. Suatu malam saat Remy mengigau, suaminya mencoba menjawab. Mengejutkan, mereka seolah-olah berdialog. Suara itu mengaku sebagai Teresita Basa dan menyebut satu nama, Alan Sowery, rekan kerja di Edgewater Hospital, sebagai pembunuhnya. Namun saat terbangun, Remy tidak mengingat apapun. Suaminya pun ragu melapor, mana mungkin polisi percaya cerita dari hantu. Tapi gangguan tidak berhenti, bahkan suara itu berulang kali menegaskan, Sowery mencuri perhiasan Teresita dan memberikan kepada kekasihnya. Akhirnya karena terus diteror setiap malam, suaminya menyerah dan membawa nama Sowery ke polisi. Polisi yang awalnya menertawakan laporan tentang hantu secara diam-diam mulai menaruh curiga pada Alan Sowery yang kebetulan juga berinisial AS, sama seperti catatan Teresita. Dalam interogasi ia sempat berkelit, namun ketika kekasihnya mengakui baru saja menerima perhiasan darinya dan keluarga korban memastikan itu milik Teresita, semua jalan tertutup untuk Alan Sowery. Akhirnya Alan Sowery mengakui perbuatannya merampok, lalu menutupi jejak dengan kebakaran. Kasus yang membuat polisi bingung berbulan-bulan ternyata harus dibantu korbannya sendiri yang sudah di alam lain. Ironisnya, hantu lebih cepat menyelesaikan perkara ketimbang penyidik yang hidup. Di ruang sidang, nama Teresita Basa kembali bergema. Jaksa menyebut barang bukti curian dan pengakuan Alan Sowery. Akhirnya pada 1979 Alan Sowery mengaku bersalah atas pembunuhan, perampokan, pembakaran. Ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Tapi pada tahun 1983, setelah kurang lebih 5 tahun di penjara, Alan Sowery mendapat pembebasan bersyarat. Secara hukum kasus ini selesai. Alan Sowery adalah pembunuh Teresita Basa. Tapi satu hal masih menghantui publik Chicago, bagaimana mungkin nama Alan Sowery keluar dari mulut Remy Chua dengan detil yang terbukti benar jika bukan karena suara dari arwah? Apakah ini hanya fenomena psikologis atau benar-benar pesan dari korban yang menolak dia dalam kuburnya? Komen pendapat kalian, like tanda jempol dan subscribe supaya channel ini berkembang.